Ubur-ubur ikan lele. Timnas selamat bertanding, Le. Menang, menang, menang. Ya pemirsa, itulah tadi euforia Bung Opan dan juga Bang Dede, euforia dukungan yang coba kemudian dikirimkan untuk timnas Indonesia akan berlaga esok hari ya, tidak hanya dari Garuda Australia, tapi redaksi TV One juga nggak mau kalah ikut mengirimkan dukungan dong untuk laga krusial esok hari. Lihat judulnya kita tuh, skuad baru saatnya Garuda menang. Nah itu kan? Kemudian yang menjadi pertaruhan dan harapan tentunya bagi begitu banyak masyarakat Indonesia. Tapi Bung Opan, kalau kita coba memprediksi formasi seperti apa yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert? Ini tentunya menjadi pilihan yang tidak mudah bagi Patrick Kluivert ya, bergabungnya 4 pemain baru yang punya kualitas individu tidak perlu kita ragukan lagi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kemudian skuad yang lama juga lagi pada top performance-nya ya. Misalnya Pratama Arhan itu menjadi langganan pemain inti di Thailand. Nah, pilihan itu tentu tidak mudah bagi Patrick Kluivert. Apakah dia harus memilih untuk menurunkan sejak menit awal skuad baru ini untuk memberikan dengan maksud memberikan kejutan kepada Australia terutama di lini depan. Ini ada gambaran mengenai prediksi formasi 3-4-3 yang mungkin akan dimainkan oleh Patrick Kluivert, Bung Opan? Iya, ini yang sempat disebut-sebut bahwa akan menjadi formasi yang diturunkan oleh Patrick Kluivert 3-4-3, yakni langsung memberikan kesempatan kepada Ole Romeni ditandemkan dengan Sri, kemudian dilapis oleh Marcelino di belakang dan tetap memberikan kepercayaan kepada Itses untuk mengawal lini pertahanan bersama Verdong dan Hilgers. Dan tentu tidak boleh berspekulasi untuk mengganti penjaga gawang. Bagaimanapun ya kehadiran Emil memang sangat diperlukan untuk bisa melapis Martin Paz, tapi pengalaman sebelumnya Martin Paz sudah 6 kali bermain bersama kita, tentu lebih mengenal pemain Australia sehingga tidak akan tergantikan. Ini yang 3-4-3, kita juga punya prediksi yang 4-2-3-1, Bung Opan. Kita juga coba baca bagaimana dengan prediksi perkiraan formasi dengan seperti ini, Bung Opan. Ya, kalau kita melihat ini agak mirip dengan apa yang kita kerap saksikan sebelumnya saat Sinteyong masih bermain bersama masih melatih kita minus Oli Romeni ya, dengan kehadiran Ole tentu diharapkan sebagai lone striker ya, dan ini yang belum pernah kita formasi ini belum pernah kita ada sebelumnya. Coach Dede mungkin secara teknis bisa lebih menjelaskan. Silakan Bang Dede. Jadi kalau kita lihat susunan yang ini 4-2-3-1 ini adalah memang lebih cenderung kepada pertahanan juga di sini agak kuat, ya. Di gelandang pun di sini juga kita memakai 5 gelandang di sini di tengah. Memang kuat sekali di depan, memang oleh Romeni yang menjadi target man-nya di situ. Nah, ini adalah formasi yang memang ideal dan Marcelino tetap yang dipertahankan di situ. Karena ada dari 4 di belakang itu ada Verdong, sudah jelas kita lihat manuvernya, spiritnya bukan main. Ada Hilger, ada Ijes juga, dan kita tahu dia sebagai kaptennya Ijes, Dick juga seperti itu. Nah, Tom Hai inilah yang nanti akan menjadi playmaker di situ di permainan ini. Nah berarti ya artinya begini. Saya kok tidak akan melihat bahwa Patrick Kluivert berani untuk gambling ya, dengan langsung menurunkan 3 Emil kan di posisi penjaga gawang, 3 pemain debutan baru, Ole, Dean James, kemudian Joey Palupesi. Tidak akan diturunkan bersamaan? Tidak akan langsung diturunkan bersamaan. Saya tidak melihat sampai sejauh itu, karena bagaimanapun sepak bola adalah sebuah olahraga yang mengandalkan kerjasama tim, teamwork, sehingga chemistry atau kebersamaan antara pemain sangat dibutuhkan di lapangan. Itu yang menjadi alasan. Oleh karena itu mungkin akan jauh lebih baik apabila Patrick Kluivert mencoba untuk memix ya, menggabung antara 1 atau 2 pemain debutan tadi dengan pemain yang sudah lama bermain bersama. Dan kita harapkan jika itu bukan Marcelino, paling tidak Rizky Ridho ya. Saya selalu lebih mengandalkan kalau lini belakang kita itu diisi oleh duet
J. Itzes dan Rizky Ridho. Oke. Karena fakta di 6 pertandingan sebelumnya sudah menunjukkan bahwa kedua pemain ini sudah sangat pakem, sudah sangat solid, chemistry di antara mereka, komunikasi di antara mereka tinggal sudah sangat padu. Digabungkan dengan para pemain yang dan baru pada ini. saat mereka diturunkan bersamaan sejak menit awal, Indonesia nggak pernah kalah tuh. Oke. Ya, Oke. lawan Arab Saudi, lawan Australia di 2 lag pertandingan pertama, kemudian pertandingan terakhir lawan Arab Saudi lagi kita malah menang 2-0. Itu bagaimana kita melihat bukti pakemnya lini belakang begitu solidnya. Jadi Patrick Kluivert mohon untuk tidak gambling, bermain-main dengan lini belakang. Nah, sebaiknya improvisasi kita butuhkan besok pada lini depan. Karena memang selama ini lini depan kita menjadi salah satu titik yang sangat lemah ya. Oke. Gitu. Bung Dede punya pandangan lain, strategi seperti apa yang kemudian perlu didorong oleh Patrick Kluivert? Kalau lihat susunannya oleh Romane di depan itu sangat baik sekali. Tapi sebetulnya tim yang sudah baik, yang chemistry-nya ada itu saat terakhir melawan Arab Saudi sebetulnya. Apa yang disampaikan Bung Opan tadi di Rizky Ridho dengan JEJ itu memang sudah solid sebetulnya. Tetapi apakah Patrick Kluivert itu bisa mempertahankan itu, kita bisa lihat nanti. Tapi yang jelas terakhir susunan lawan Arab Saudi itu adalah chemistry yang paling bagus. Oke, dan patut sepertinya untuk dikenalkan jadi kalau lagi, kita bisa menebak satu pemain debutan yang hampir pasti masuk sejak menit awal adalah Oleh baik. Romane. Baik, kita nanti akan lanjutkan Bung Opan dan juga Bang Dede karena di Australia juga sudah menunggu ini Bung Ege untuk bisa menggambarkan bagaimana kemeriahan dan euforia di sana. Bung Ege, nanti usai jeda kita akan langsung menuju ke Australia untuk bisa melihat bagaimana gambaran keseruan dan semangat para supporter timnas Indonesia di Australia. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.